Chapter 8. An Injured Kind-Hearted Boy. Shell membaringkan Tan di bagian lantai gua yang datar dan kering. Ada apa dengannya? Shell memegang dahi Tan yang mulai berkeringat. Anak lelaki itu demam. Pantas saja wajahnya memucat. Melalui sentuhan itu, Shell seperti bisa merasakan aliran darah dalam tubuh Tan tidak selancar aliran darah dalam tubuhnya sendiri. Selain itu, kadar oksigen dalam tubuh Tan juga jauh lebih rendah dari kadar oksigen dalam tubuhnya. Entah mengapa, dia tahu-tahu bisa membandingkan tubuhnya dengan tubuh Tan. Shell memejamkan mata dan mencoba berkonsentrasi lebih dalam. Tak disangka, dia seperti bisa menelusuri bagian dalam tubuh Tan. Dia bisa merasakan detak jantungnya dan seperti bisa mengalir dalam aliran darah Tan. Bukan hanya itu, gadis itu juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Tan. Ada luka dalam tubuh Tan dan letaknya di kaki. Ini menjadi pengalaman pertama baginya untuk menjelajahi bagian-bagian dalam tubuh seseorang. Tak pernah dia menyentuh seseorang dan merasakan sensasi seperti ini sebelumnya. Selama ini, Shell hanya mengamati cara kerja tubuhnya sendiri dan mencari informasi di buku atau internet. Shell hendak melepaskan tangannya dari kening Tan untuk memeriksa kaki pria itu. Tetapi ada sesuatu dalam tubuh Tan yang menarik perhatian. Shell malah semakin berkonsentrasi untuk menjelajahi lebih jauh bagian dalam tubuh Tan. Dia merasakan ada sebuah lubang di dalam tubuh Tan yang berputar sangat lambat dan seakan-akan bisa menariknya masuk ke lubang itu. Apa memang seperti ini anatomi tubuh Fallen Angel? Lepaskan! Shell merasa tubuhnya memberi perintah. Lepas! Sekarang! Tubuhnya makin merasa tidak nyaman dengan sentuhannya di kening Tan. Ada energi dalam tubuh Shell yang mau mengalir keluar dan tubuhnya ingin mencegah hal itu terjadi. Kehilangan energi bukan hal yang baik bagi tubuh. Shalima! Tiba-tiba, Shell mendengar Malachit memanggilnya. Bersamaan dengan tangan Tan yang mencoba menyingkirkan tangan Shell dari keningnya. Shell membuka matanya dan tertegun. Pengalaman tadi sangat menegangkan sekaligus mendebarkan. Ini seperti naik wahana roller coaster. Somehow you know it is dangerous, but you always want more. Sangat aneh, tapi impresif. Ada luka di kakimu. Shell seperti tersadar dari lamunannya dan langsung memeriksa kaki Tan. Celana Tan sobek di bagian paha dan memang ada luka. Shell tahu persis, ini luka karena terjangan taring babi. Gadis itu menyesal karena tidak peka. Walaupun tidak ada perlengkapan medis di sekitarnya, Shell tetap tahu apa yang harus dilakukannya. Shell segera melepaskan selendang di lehernya, lalu menggunakannya untuk menekan pendarahan pada luka Tan. Lukamu tidak terlalu dalam, Tan. Sobeknya pun tidak besar. Tadi Shell juga terluka seperti ini, tapi sekarang dia sudah baik-baik saja. Seharusnya memang Tan tidak menolongnya tadi. Namun, Shell juga merasa berterima kasih kepada Tan. Di balik sikapnya yang tak acuh, ternyata Tan peduli dan baik. Saat ini Shell kembali melihat sisi lain dari Tan. Kurasa ini cukup untuk menghentikan pendarahan sementara. Shell berusaha menghibur Tan. Dia memang merasa darah yang keluar tidak terlalu banyak. Semoga dengan ditekan seperti itu, darahnya tidak mengucur keluar. Sekarang dia butuh plester untuk merekatkan luka Tan. Shell berusaha mencari-cari di kantong bajunya dan di sekitar gua.
Tetapi tidak ada benda seperti plester di sana. Aku tak membunuh mereka. Aku hanya mengambil sebagian energi mereka karena aku kehabisan energi. Iya, Tan. Shal merespons Tan sambil menggenggam tangan lelaki itu. Shal juga menyeka keringat yang bercucuran di kening dan leher Tan. Namun, gadis itu tak bisa berlama-lama melakukannya. Tubuhnya seperti memberi peringatan untuk tak bersentuhan terlalu lama dengan laki-laki itu. Ini mungkin karena lubang mistis yang ada di dalam tubuh Tan. Shal sendiri kebingungan mengidentifikasi apa dan di mana letak lubang itu. Menurut perkiraannya, lubang itulah yang menghisap energi. Energi dalam diriku tak stabil. Menumbuhkan sayap, melawan panas api naga, dan hanyut di sungai tadi telah menyerap banyak sekali energiku. Aku membutuhkan energi dari makhluk lain, ditambah pertarungan dengan induk babi. Han tidak melanjutkan perkataannya karena berusaha bernapas dengan teratur. Shal mengelus kepala Tan mencoba menenangkannya. Penyebab anak babi terkulai lemas dan bunga-bunga mendadak layu sudah diketahui. Tan mengambil energi mereka. Abnormalitas energi saking seperti ini belum pernah didengar atau dipelajari oleh Shal di kelas. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa memberikan diagnosis. Dia buta tentang energi saking dan tidak tahu harus melakukan apa. Aku kira lumut itu bisa menyembuhkanku. Tan seperti mengigau. Tak usah banyak bicara, Tan. Simpan saja energimu. Shal berusaha menenangkan lelaki itu. Tentu saja, Tan punya alasan untuk mencuri lumut Porsesa. Lelaki itu hanya mencoba menyembuhkan dirinya. Sepertinya, Tan memang tidak ingin mencelakai bunga dan anak babi itu. Namun, dia terpaksa harus melakukannya untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Tan membuka mata dan menatap Shal dengan pandangan sayu. Apa aku tidak pantas hidup? Apa aku tidak pantas sembuh? Apakah aku tidak cukup baik? Tan, jangan bicara seperti itu. Aku tahu kamu baik. Kalau kamu tidak baik, kamu tidak akan kembali untuk melindungiku dari serangan induk babi. Itu perkataan jujur dari Shal. Sebelumnya, dia hanya kenal Tan yang serba tahu, sombong, dan sangat menyebalkan. Namun, hari ini dia melihat Tan yang bukan hanya peduli dan baik, tapi juga bisa bersikap terbuka dan vulnerable. Apakah itu delirium karena demam ya? Tan tersenyum sinis sambil kembali memejamkan matanya. Kamu tahu mengapa induk naga Porsesa kelihatan marah tadi? Itu karena aku menyentuhnya. Dan dia tahu aku punya niat tidak baik. Tan kembali meracau. Shal menggeleng pelan. Tan, memang mencuri bukan perbuatan baik. Namun, kamu hanya berusaha menyembuhkan dirimu dan bertahan hidup, bela Shal. Jika naga Porsesa memang bisa melihat kedalaman hati, dia pasti mengetahui niatan tidak sepenuhnya buruk. Tiba-tiba, Shal melihat Malachit datang bersama seekor kadal seukuran lengan manusia dengan tumpukan tanaman di mulutnya. Shal baru menyadari bahwa sedari tadi Malachit tidak ada di sekitarnya. Aku
Aku ingat di sekitar sini ada rumput yang bergetah dan sangat lengket. Mungkin itu bisa menjadi alternatif untuk barang yang kamu butuhkan. Memiliki sahabat yang mengikat batin seperti ini ternyata sangat menyenangkan. Kadal gua itu dengan gesit langsung bergerak mencari bantuan tanpa Shal sadari. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kadal temannya Malachit, Shal langsung meneliti tanaman-tanaman yang dibawanya. Ada rumput yang bagian ujungnya bergetah dan lengket. Tampaknya ini tanaman Usaya mandea yang pernah dipelajarinya di kelas herbologi. Rumput ini bisa digunakan sebagai perekat darurat. Shal memakan sedikit bagian rumput dan getahnya. Dia bisa merasakan tubuhnya memproses tanaman itu dan rasanya sama saat dulu dia diam-diam mencoba memakan Usaya mandea di kelas herbologi. Tak salah lagi, ini memang rumput Usaya mandea. Shal langsung meracik ramuan dari tanaman Pupalia lapacea yang dibawa teman Malachit tadi. Tanaman itu punya efek antibakteri dan menyembuhkan luka. Shal menggunakan gading gajah pemberian Amara untuk menghancurkan tanaman itu di atas batu. Setelah sari tanaman itu dibalutkan di luka Tan, Shal memplesternya dengan Usaya mandea. Gadis itu menggenggam tangan Tan. Kondisi Tan mulai membaik. Obat dan sel-sel tubuh Tan mulai bekerja lebih keras untuk merawat luka itu. Luka Tan memang sebaiknya segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tetapi pertolongan pertama yang diberikan sudah cukup baik. Hanya saja, Shal masih merasakan energi Tan terus berkurang. Yang lebih berbahaya sebenarnya adalah kehilangan semua energinya. Apakah dia juga harus memberikan energinya untuk Tan? Gua ini punya energi yang banyak, Shal. Siapa tahu, jika kamu meminta dengan baik, gua ini mau memberikannya untuk temanmu itu. Sekali lagi Malachit berkomunikasi dengannya lewat batin dan memberikan alternatif jalan keluar untuknya. Memang, Ginkgo Forest sudah menganugerahkan dia teman yang sangat baik. Shal teringat Daya Dira mengajarinya untuk menggali alam sebagai sumber yang kaya akan suara dan musik. Namun bukan hanya itu, alam juga sumber energi yang baik. Makanya saat menyanyi di alam dan bersama alam, energi positif dari alam bisa tersalurkan ke dalam tubuh kita dan kepada orang yang mendengar, sehingga menimbulkan perasaan bahagia. Entahlah malah, aku tidak tahu cara meminta energi kepada gua. Aku juga belum pernah melakukan transfer energi sebelumnya. Namun, aku akan coba dari yang aku tahu saja. Shal berusaha memusatkan pikirannya kepada suara yang ada di alam. Dia bisa mendengar suara desir angin dan riak air dalam gua. Dia juga bisa mendengar tetesan air dari beberapa stalaktit yang ada di atas gua. Dia tidak bisa memperhatikan hal itu sebelumnya. Shal pun berusaha menyatukan pikirannya dengan alam dan mulai bernyanyi sambil menyelaraskan nyanyiannya dengan suara alam. Shal tidak tahu banyak lagu, jadi dia mulai dengan lagu anak-anak yang pernah diajarkan Daya Dira kepadanya. Setelah beberapa lama Shal menggenggam tangan Tan, Shal merasa ada energi yang masuk ke tubuh Tan sedikit demi sedikit. Sama seperti ada energi yang masuk ke tubuhnya sendiri seiring dengan helaan napas. Energi dalam tubuhnya juga perlahan diserap oleh Tan lewat genggaman tangannya. Ternyata hal itu cukup berhasil. Energi di tubuh Tan perlahan bertambah. Sekali lagi, tubuhnya menentang Shal untuk berlama-lama melakukan hal itu. Entah bagaimana dia tahu pusaran energi dalam tubuh Tan bisa meminta lebih dari sekedar transfer energi. Tubuh Tan seperti bisa menyerap semua energi Shal tanpa disadari. Syukurlah, Shal punya tubuh yang bisa memberitahunya kapan harus berhenti.
Dia pun melepaskan genggaman tangannya dari Tan dan bersandar di dinding gua. Setelah semua kejadian yang terjadi hari itu, Sial merasa butuh istirahat. Namun, Sial teringat sesuatu. Bisakah kalian bertahan sebentar lagi? Sial memohon kepada tubuhnya sendiri, lalu membuka matanya dan bicara kepada Malachit. Tan membutuhkan bantuan lebih lanjut. Namun, aku khawatir jika dia terlalu banyak bergerak, dia akan menghabiskan banyak energi. Jadi aku akan pergi mencari timku dan meminta pertolongan. Semoga mereka selamat dari napas api para anak naga dan bisa menolong Tan. Malachit mendekat dan diam di punggung tangan Sial. Baiklah, aku akan ikut pergi bersamamu. Aku sudah menjelajah sebagian besar hutan ini. Aku bisa menunjukkan jalan dan minta bantuan beberapa temanku di hutan jika dibutuhkan. Sial menyetujui saran Malachit. Tan, aku dan Malachit akan pergi sebentar mencari bantuan. Kamu beristirahat dulu ya di sini. Kami akan segera kembali. Sial berbisik kepada Tan yang tampak tertidur.